Kebanyakan kekurangannya anak-anak SMK itu di komunikasi, Pak. Mulai aja dulu karena perfect itu. Hai Sobat TH yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Ditanggita Putri dan rekan saya Ahmad Sobiran di TH Podcast. Aduh. Pak Sob, Gimana Bu? saya mengeluhkan ini loh Pak. Saya tuh buka Instagram, buka TikTok. Oh, jenengan suka main Instagram? Iyalah. Kalau saya malah suka main TikTok Bu. Belum pernah kali ya Belum TikTok. pernah. Tapi iya. Pak, kuota saya tuh sering habis Pak. Loh, kok Padahal sama? saya tuh belinya tuh mahal. Mahal. Berapa? Jenengan beli kuota berapa? Dapat berapa giga? 90.000 dapat 7 giga. 90.000 7 giga. Itu sih belum seberapa Bu. Lah, Pak, Saya seberapa? itu loh, saya itu beli 2 giga. Itu 60.000. 60.000 Paling saya gunakan TikTok kan nggak ada 1 minggu sudah selesai habis. habis ya Pak ya. Terus gimana ini Pak kalau saya mau Iya, iya. Instagraman tuh gimana? Ada nggak ya kuota yang harganya murah tapi dapatnya juga banyak? Saya juga bingung Pak, ada apa enggak ya? Apa ya kira-kira Apa ya? ya? Maaf Bapak Ibu, sudah ya, jangan berantem. Sebentar. Ini acara kami. Anda itu siapa? Iya, kita itu tadi diundang ke sini loh. Tapi Bapak Ibu lupa tadi nomornya itu nggak aktif. Sebentar. ya, Pak, ya. Jadi Anda siapa? Coba perkenalkan diri dulu. Saya Danang dari InMotion Kreatif. InMotion Iya. Kreatif, Dan saya bawa satu teman lagi ini dukunnya yang akan menyelesaikan masalah panjenengan. Dukun masalah Iya. kami mengenai paket internet ini. Iya, paket internet itu. Wah. Berikan solusi, Pak. Sebentar. Sebentar namanya Oh, tulis namanya ya. dulu ya. Iya. Nama saya Mas Yanto aja. Oh, Mas Yanto. Yanto. Ada Mas Danang dan Mas Yanto. Yanto. Gimana? Tadi beli kuota berapa Mbak? 90.000 Pak. Kok murah banget? Dapat berapa giga itu? 7 giga. Tapi cepat habis. Cepet habis. Heeh. Saya punya 56 giga cuma 80.000 Mbak. 56 giga 80.000. Bayangin jempolnya sampai berapa capeknya seharian. Iya, Sehari semalam Instagraman ya. Itu Instagram. berarti kuota per hari atau kuota bagaimana itu? Itu satu hari bisa pakai 2 giga. 1 plus 1. 1 plus 1 sehari 2 giga. 56 giga ya. Unlimited, Unlimited. semua aplikasi. Semua aplikasi. Berarti sudah Bu, langsung beli saja Bu. Ganti ya Pak ya. Langsung ganti ke Smart Friend. Yang penting wow. Wow banget. Pokoknya wow banget kalau mau pakai Smart Friend. Wow, iya. Wow, oke. Ada Mas Danang dan ada Mas Mas Yanto. Yanto. Mas Yanto ini dari Smart Friend dan Mas Danang ini dari InMotion Kreatif. Kreatif. Oh iya. Siapa ini yang ngundang Bu? Enggak tahu saya. Saya itu nggak tahu. Saya itu kemarin mengundang mereka. Untuk apa Pak? Di SMK Tunas Harapan Pati karena mereka itu memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Ilmu mengenai Ya mengenai konten kreator, mengenai apapun. banyak ya Pak ya. Lebih lengkapnya kita tanya-tanya saja langsung. Oke, langsung saja kita tanya sama Mas Danang dan Mas Yanto. Atau Mas Oke. Danang. Siapa dulu nih yang mau jawab? Kira-kira tadi acara di SMK Tunas Harapan Pati itu acaranya bagaimana? apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Iya. Jadi tadi kita itu ada acara teman pintar dari Smart Friend Community. Oh, teman pintar. Ya, yang di situ kita sharing ngajarin adik-adik mengenai konten kreator. Jadi gimana cara bikin konten kreator yang baik, kemudian dilanjut dengan digital marketing. Iya, gimana cara jualan? Jualan apapun ya. Jadi termasuk produk-produk kayak mungkin yang ada di depan kita ini kan ada produk ya. Produknya TH, kemudian Cupi namanya Cupi. 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 tak kirain tadi pasangannya sama ini ya. Bukan. Kemudian kayak produk-produk Smart Friend gitu kan. Jadi kita memang saat ini model jualan itu kan sudah nggak konvensional lagi ya melalui digital marketing dan tentunya membutuhkan konten kreator. Konten kreator. Wah, betul. Berarti anak-anak kami di SMK Tunas Harapan Pati meskipun jurusan pemesinan, jurusannya pengelasan bisa jadi konten kreator. Bisa banget. Wah. Nah, saya juga bingung Pak, kenapa kok milihnya Tunas Harapan Pati? Kenapa kok milihnya Tunas Harapan Pati ya? Monggo Pak. Jadi gini, Oke.
mau diperpendek apa diperpanjang ceritanya. Saya masih punya waktu banyak ini. Jadi sekitar bulan Mei Juni kita diundang Zoom sama HO di Jakarta, Di Jakarta. tapi via Zoom. Oh iya. Nah, leader-leader ini ada challenge nih di masing-masing FYI bahwa Smart Friend Community ini sudah ada di sekitar 125-an kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya termasuknya di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati. Ada challenge 17 event. 17 event. Satu berbasis siswa dan mahasiswa, bertajuk Teman Pintar. Oh, Teman Pintar berarti yang ini tadi Teman termasuk Pintar. SMK Tunas Harapan Oh, Teman iya. Pintar. Itu sendiri 11 event. 10 sesi roadshow yang dipati bareng Mas Danang sama Mas Deo Oh iya. untuk sesi ini. Terus satu sesi nanti final. Masih dirahasiakan Masih tanggalnya. dirahasiakan. Tanggalnya. Tapi akan segera. SMK Tunas boleh ikut lagi berarti? Nanti pasti Oh bisa. nanti. Masih Masih dirahasiakan, dirahasiakan. Pak. Terus yang dua lagi itu Bunda Pintar. Bunda Pintar. Bunda Pintar tuh ya ibu-ibu semua. Oh ibu-ibu. Kayak besok Minggu kita sama ibu-ibu PKK di Rendule. Oh iya ada Teman Pintar, ada Ibu Pintar. Oh, Bunda Bunda Pintar. Pintar. Bunda Bunda Pintar. Ada satu lagi tajuknya Teman Kreasi. Teman Kreasi. Teman Kreasi itu UKM. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sudah jalan semua. Alhamdulillah kemarin kita kerjasama sama Dinas Koperasi dan UKM. Merangkul komunitas-komunitas UKM yang ada di Pati terutama. Tadi ngobrol juga sama Mam Linda kalau nggak salah. Nah, Mam Linda, ini kita ada produk nih di Tunas Harapan, bisa nggak digabung Teman Kreasi? Oh sangat bisa. Berarti bisa? Sangat bisa. Gitu. Jadi Iya, masuk kerjasamanya UMKM situ nggak sebatas selesai di sini saja. Oh iya. Bisa berkesinambungan. Berkesinambungan. Tadi kan berarti kita kan panjenengan membuat pelatihan katakanlah begitu ya Iya, anak-anak ya betul. seminar membuat kreator, konten Konten kreator. kreator. Lah kemudian kita kan juga ada produk. Berarti produk ini bisa kita kolaborasikan ke Betul. dalam tadi UMKM itu tadi. Yang Teman Kreasi. Teman Teman kreasi tadi ya. kreasi. Wah, ini bisa berlanjut ini, Bu. Oh iya. Kemudian di SMK Tunas Harapan Pati kan tadi anaknya macam-macam banyak. Lah caranya agar menjadi konten kreator yang bagus itu Bagaimana? gimana caranya? Oke. Basic mereka kan setiap hari pegang gerinda, pegang las, wah, kok pegang HP? Mungkin mereka bisa main game, mungkin mereka bisa hanya nonton. Tapi untuk jadi konten kreator, caranya bagaimana biar? Oke, jadi gini, dalam workshop tadi ya, jadi kita memang mengajarkan cara yang tidak menyulitkan mereka. Ya, kalau mungkin untuk jurusan yang animasi, jurusan apa namanya di sini produksi film, gitu kan memang dia pakainya PC ya, berbasis PC dan dia produksinya itu lumayan rumit lah ya katakanlah. Tapi kita mengajarkan bikin konten, bikin jualan. Tapi dengan cara yang simple dengan smartphone. Jadi melalui TikTok, Instagram, Capcut, kemudian VN, nah kayak gitu. Jadi kita pakai itu, kemudian kita bikinlah konten, kita bikin konten, kemudian mereka upload. Nah, jadi setelah mereka upload, nanti kita juga ada penilaian, gitu. Jadi dilombakan lah, dilombakan. Tadi kan kita pilih 10 yang upload pertama ya. Tadi dapat door prize lah, sudah dari Smart Friend. Kemudian nanti akan kita pilih 5 lagi, 5 yang terbaik. Itu nanti dari 5 itu nanti diadu dengan sekolah-sekolah yang lain, Mas ya. Iya. Karena Berarti ada sekolah yang lain ini. karena ada 10 sekolah. 10 di sekolah sesi bulan Agustus ini. Di Pati atau seluruh Indonesia? Di Pati. Di Pati. Di Pati. Itu ada 10. 10 sekolah terpilih termasuk SMK Tunas Harapan yang pertama kita pilih. Iya. Meskipun tanggalnya jadi yang ketiga. Nah, ini kan aja ya, ini cerita mungkin panjenengan belum tahu ini sebenarnya dapur kami. Iya. Ketika panjenengan datang ke sekolah kami, ke tim kami itu kemarin, ini ada Smart Friend ini mau membuat acara. Bagaimana? Kita diskusi. Acaranya bagaimana? Oh, acaranya membuat konten, membuat begini digital marketing lah intinya. Yuk kita bilang saja ke kepala sekolah. Langsung kita menghadap ke kepala sekolah. Langsung kepala sekolah, wah apa ini Pak? Apa ini Bu?
wah ini acara dari Smart Friend, wah acaranya bagus kelihatannya, langsung buatkan acara, Wah. kapan waktunya, langsung disiapkan Agendakan tempatnya. langsung. Iya, terima kasih untuk Terima kasih untuk Bapak Paus terbawa. terbawa. Iya. Dan tadi saya melihat wah memang antusias anaknya itu luar biasa. Benar-benar. Memang zaman sekarang kan memang tidak bisa dilepaskan dari konten kreator. Betul. Zaman sekarang, zaman digital, kita butuh sesuatu yang baru untuk menjualkan produk kita. Nah, kalau nggak punya produk, berarti kemampuan kita. Iya, Nah, betul. Bahkan sekarang ya banyak ya Bu ya orang kaya dari konten kreator. Betul, Dari banyak YouTube, sekali. IG dan lain sebagainya. Dan ini ilmu yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi ini Luar sangat biasa, bermanfaat Tadi sekali. saya lihat anak-anak itu ada yang buat Bu, itu langsung baru 10 menit yang nonton itu sudah 2.000 orang. Oh, padahal itu uploadan pertama tadi. Upload pertama. Yang Luar 11 biasa. Oh, luar biasa. Berarti Padahal biasa. dikasih waktunya juga sebentar tadi, 30 menit. 30 menit. Betul ya, 30 menit. 30 menit. 30 menit. Luar Wah, dan biasa anak-anak memang luar biasa. Terima kasih sekali Kreativitasnya. lagi buat Smart Friend sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami. Iya. Itu di antara sekolah-sekolah yang kemarin itu menurut saya yang paling wow. Wah. Yang paling wow itu. Pokoknya Tunas Harapan paling wow. Paling wow. Harapan. Oh iya, tadi kan temanya kan teman pintar. Betul. Nah, kemudian saya juga pernah lihat itu namanya yang tadi jenengan sampaikan juga ada Smart Friend Community. Nah, Smart Friend Community itu bisa digambarkan itu bagaimana komunitasnya itu bagaimana? Oh, untuk anak-anak bisa masuk ke sana itu atau dengan mengikuti tadi acara tadi otomatis jadi anggota komunitas atau bagaimana? Monggo. Jadi begini Mas, Smart Friend Community ini cerita sedikit untuk Pati sudah di launching 31 Agustus 2019. Nanti tanggal 31 kita anniversary ketiga. Anniversary ketiga. Yang untuk Pati aja, kalau secara nasional itu sebenarnya sudah dari tahun 2012. Oh iya. Pada tahun 2015 atau 14 itu diwadahi oleh perusahaan, langsung didukung sepenuhnya oleh perusahaan, pembiayaannya dan segala macamnya langsung di backup oleh community development. Tadi dikukuhkan tadi 31 Agustus. Siapa yang bisa jadi anggotanya? Siapa saja? Oh, siapa saja? Siapa saja yang mau pakai Smart Friend dan pakai Smart Friend. Saya bisa dong berarti. Sangat bisa. Anak-anak bisa dong berarti. Bisa. Berarti untuk menjadi anggota komunitas itu tidak harus mengikuti seminar yang tadi Pak Tidak harus. Tidak harus. Oh, berarti saya masuk langsung begitu bisa ya? Bisa. Caranya bagaimana agar saya bisa masuk itu? Caranya gimana? Hubungi saya. Oh, karena kuncinya di saya. Oh iya. Nanti dimasukkan. Karena leadernya saya di Pati. Oh, leadernya panjenengan Leadernya Mas di Yanto Pati. untuk di Patinya Untuk di Pati. ya. Kita berarti sering membuat acara-acara tertentu selain di sekolah ini, acara-acaranya tadi juga jenengan sampaikan ada Bunda Pintar, kemudian ada Teman Pintar. Teman Pintar yang tadi Yang Bu. di sini tadi Bu. Tadi. Ada. Kemudian ada teman kreasi. Teman kreasi Selain itu, dan ada kopdar. Kopdar Misal yang terdekat nanti sore ini jam setengah 4. Sore ini setengah 4. Ini iya, kopdar kita untuk merangkul komunitas yang ada di Pati. Kopdarnya temanya lintas komunitas. lintas komunitas, berarti komunitas apapun bisa masuk. Komunitas apapun bisa masuk. Temanya kan kita open possibilities nih, membuka peluang, membuka peluang apapun yang bisa, membuka peluang dengan agar bisnis di pertemuan bisa berkembang. sharing session kita nanti sore itu. Oh, berarti benefit yang saya dapatkan itu bisa jika saya jadi anggota itu saya bisa sharing ilmu lah sharing ya. begitu ya. pengalaman, sharing ilmu, sharing pengalaman. Bertemu banyak orang bisa sharing ilmu. Saya punya komunitas pecinta drama Korea. Oh bisa, bisa, Bisa masuk. bisa. Cocok. Bisa itu. saya undang, bisa Kuotanya saya undang bisa di- buat nonton drama. Pakai kuota 56 giga, Bisa. nggak habis. Iya. Nggak kira ngabisin satu drakor itu. Wah, ini Satu hari cocok- berapa giga ya? Cocok untuk istri saya nih, Bu. Suka drama Korea, saya kadang-kadang dipaksa nonton drama Korea. Wah, nanti saya pakai Smart Friend kalau begitu. Menyenangkan istri juga loh Pak ini menggunakan Betul, smartphone. menyenangkan istri juga. Berpahala loh Pak, menyenangkan istri. Pak. Lah, tujuan komunitas itu sendiri. Tujuan komunitas ini kan kita ini user itu berbagai macam kepentingan, berbagai macam keluhan. Nah, dari itu kita diwadahi. Misalnya Bapak user tapi nggak kenal community. Mau misalnya, aduh, kuota saya habis nih, kuota saya ada gangguan, nggak bisa top up. Saya ngeluh sama siapa? Selain ke CS, selain ke hotline. Yang terdekat adalah di leader komunitas masing-masing. Oh, iya. Sinyal saya kok kayak gini Mas. Oke, tak
tak follow up ke tim teknis. Tim teknis berarti ya. orang dalam lah katakanlah begitu ya. Untuk tempat berkeluh kesah Pak. Sebenarnya itu. Temen curhat mungkin ya. Kalau sinyalnya kurang bagus saya paling capek. Oh, begitu. Oh iya, tapi kebetulan ini bukan bermaksud kita apa-apa ya. Memang kebetulan anak-anak sini tuh banyak yang pakai smartphone. Dan mereka mengatakan sinyalnya bagus, Pak. Nah, coba saya lihat, memang sinyalnya full. Oh gitu. Dan setahu saya sudah 4G ya. 5G ya. Sudah 5G untuk saat Tapi ini. memang di Indonesia belum mendukung. Sudah ada beberapa kota yang sudah. Sudah ada. Iya. Maksudnya di Pati belum. Mungkin tapi sudah segera. siap ya. Segera. Dan sinyalnya bagus, Bu. Buat main game juga enak, buat nonton TikTok juga enak. Begitu Pindah ya. langsung ya Pak ya, pindah ke Pindah smartphone. langsung. Saya muter Spotify dari maghrib sampai pagi loh. Oh, bisa ya. Bisa. Tanpa kehabisan kuota. Kalau nggak mikir kehabisan kuota. Enggak pikir kehabisan kuota. HP-nya yang rusak mungkin. HP-nya nggak kuat. Oh iya. Nah, kita kembali ke konten kreator. Oke, konten kreator. Untuk membuat konten kreator yang menarik. Nah, itu kira-kira ada tips-tipsnya tidak? Banyak. Banyak. Ya. Ini yang. Jadi konten itu menarik dari beberapa unsur, salah satunya satu video. Dari visualnya menarik. Jadi maka jenengan kadang melihat video yang enggak berbobot, Iya. tapi Viewersnya gambarnya banyak. itu orang cantik misalkan. Wah, itu kan viewernya luar biasa. Nah, Ini betul sekali. Iya kan? Mohon maaf saya salah ya. saya juga heran itu di TikTok itu atau di Instagram itu ada cewek cantik lah katakanlah. Ketika di live itu hanya goyang-goyang itu viewernya 5 juta orang. Saya juga heran, lah ini manfaatnya apa? Coba saya yang begitu, nggak ada yang nonton. Itu emang luar biasa. Bahkan salah satu temen saya itu jualan bunga, jualan bunga itu, bunga hias itu dia live sale dalam waktu 3 jam itu bisa menghasilkan uang 35 juta. Itu orang Pati itu, tapi nggak saya sebutkan di sini. 3 jam live dapat uang 35 juta. Iya. Dapat Jadi dia cuma pegang produk ini terus diliatin di Instagram, ini loh produknya, ini. Terus kemudian ada yang tertarik beli, ini bungkus, kirim ke alamat tersebut, nah transfer. Udah gitu aja. 3 jam itu bisa meraup 35 juta. Triknya bagaimana kok bisa sampai yang nonton banyak, yang beli banyak itu? Triknya bagaimana? Iya, yang terutama memang dari branding ya. Branding itu memang penting. Kemudian selain itu ya memang visual ya. Jadi gambarnya harus menarik lah. Kalau menarik itu tidak harus cantik ya. Tidak harus cantik tapi menarik. Mungkin lucu juga bisa. Jadi tadi unsur pertama adalah visual. Iya, kemudian unsur yang kedua adalah vokal. Suaranya harus jelas, ya. Jadi konten yang baik itu suaranya harus jelas. Kemudian yang ketiga teks, ya, tipografi, penulisan itu juga harus menarik. Jangan sampai tulisan malah menghalang-halangi produk tersebut itu. Mungkin itu sih yang perlu diperhatikan sebagai seorang konten kreator. Berarti boleh saya simpulkan tadi ada visual, iya. Ada kemudian vokal, kemudian teks. tulisan betul verbal. Kalau biasanya sih saya suka nulis ya Bu ya. Berarti kurang Bu. Pantesan yang nonton itu sedikit. Berarti harus menggabungkan ketiga unsur itu. Visual, verbal, sama vokal. Dan anak-anak kami di SMK Tunas Harapan Pati bisa ya kalau seperti itu ya. Sesuai kontennya ya. Iya, jadi tadi kita melihat potensi-potensinya itu bagus. Jadi mereka juga sudah belajar bagaimana mencari inspirasi untuk bikin video. Jadi kan banyak ya orang yang kepengen bikin tapi bingung ini saya mau bikin apa. Nah itu tadi juga kita udah sharing kan.
Gimana caranya mencari inspirasi untuk bikin konten-konten baru. Nah, itu yang susah itu kadang inspirasinya. Iya. Jadi saya bingung, anak-anak itu sering ngeluh juga. Misalkan ya tidak hanya di dalam membuat konten, misalkan pelajaran. Iya. Kebetulan saya juga mengajar mereka ketika, "Loh Mas, kamu sedang apa?" Saya tanya, dia diam. "Kamu sedang apa?" "Sedang berpikir." Mencari inspirasi, Pak. Wow, iya. Kamu kalau cari inspirasi ya diam begitu mematung. Iya, Pak. Teman saya malah aneh lagi, Pak. Harus ke kamar mandi untuk bisa dapat inspirasi. Iya, memang beda-beda cara orang gitu ya. Cara orang beda-beda ya. Wah ya, tadi memang unik-unik ya Bu ya. Anak-anak kita memang unik-unik. Dan sebenarnya mereka bisa ya menjual itu ya. Tadi mereka udah ngirim hasilnya juga. Jadi kita buatkan grup WA, kemudian hasilnya di-share di situ. Kita lihat dan cukup bagus produknya, benar. Iya. Sebenarnya ini Pak, kayak konten seperti ini tuh bisa kita terapkan di pembelajaran. Bisa. Misalnya prosedur teks. Iya, membuat konten Membuat gitu ya. konten. YouTube atau TikTokan membuat teks prosedur ya. Kebetulan kami ini guru bahasa Indonesia. Jadi salah satu pelajarannya, materinya itu ada teks prosedur. Teks prosedur itu membuat sesuatu lah. Katakanlah begitu, tata caranya membuat sesuatu. Langkah-langkahnya betul atau tidak, berarti bisa kita buat konten juga ya. Benar itu. Misalkan anak-anak kemarin kan tata cara mengelas 1F misalkan. Model pemelasan di atas kepala di dalam air, berarti bisa ya? Bisa. Sangat bisa ya. Dan dibuat konten kreatornya bisa ya? Iya, buat bisa. Konten begitu. Itu bisa juga dalam bentuk tutorial gitu kan, mungkin ada langkah-langkahnya seperti apa, itu sangat butuh dengan teks. Iya betul. Wah ini Bu, kita langsung ke anak-anak saja Bu. Membuat anak lebih kreatif. Dan itu juga lebih membuat mereka kreatif betul. Daripada kita tekstual, anak-anak teks prosedur itu ini bla bla. Dan itu nggak monoton buat mereka. Betul. Karena mereka dihadapkan dengan pelajaran, mereka harus fokus. Itu kadang mereka jenuh juga kan. Nah, kita bawa mereka healing. Iya, ini termasuk sejalan healing dengan konsep pendidikan yang diberikan oleh Menteri Nadiem Makarim gitu. Dia kan ambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar. Jadi pada saat ini kita tidak bisa membuat anak-anak fokus di tempat satu titik, itu tidak bisa. Dulu mungkin ya, mohon maaf ya, anak-anak itu ketika di sekolah langsung diambil HP-nya kalau bawa HP. Iya benar. Sekarang kebalikannya, orang atau siswa nggak punya HP, nggak bawa HP malah ketinggalan. Iya benar. Ini yang namanya Merdeka Belajar. Sekarang kita belajar ya terserah kamu, yang penting kontennya masuk. Salah satu media pembelajarannya adalah dengan membuat konten kreator. Itu baru. Kita terapkan Pak. Iya, dan jangan lupa pakai smartphone itu. Konten inspirasi di itu kan. Jadi tidak ada lagi tidak punya kuota, pakai smartphone. Biasanya alasan mereka nggak ada kuota, nggak bisa ngupload tugas gitu kan. Betul. Betul. Smartphone solusinya. Solusi inspirasinya banyak, 56 giga. 56 giga lagi. Satu hari 2 giga cari inspirasi sebuahnya mungkin bisa download template-template yang free. Itu bisa di mana Mas? Iya banyak. Free, Kita kayak kalau After Effect gitu banyak di share AE gitu kan, memang dia butuh banyak kuota kan buat download. Karena itu rata-rata ya 200 megabyte, 500 megabyte gitu kan. Iya. Kalau kita pakai yang mahal kasihan anak-anak nanti. Kita balik ke konten kreator, balik ke komunitasnya. Misalkan tadi, saya kan sudah punya konten nih. Kemudian saya pikiran buntu. Konten saya seperti itu sudah berjalan 1 bulan katakanlah. Saya kok begitu viewer saya kok hanya ya itu saja. Lah misalkan di komunitas itu ada nggak pembahasan mengenai konten-konten seperti ini, saling sharing, kamu bagaimana buat konten, begitu ada enggak ya? Gini Mas, di komunitas saya sebenarnya terbuka untuk membahas apapun. Yang penting aman. Dalam artian bukan sara dan bukan politik. Tidak makar ya. Tidak makar. Apalagi ditekankan di Sabtu Minggu silakan berjualan. Apapun yang kamu punya bisa posting di situ. Ke sesama member di komunitas. Silakan kamu jual, kamu posting. Seperti itu kalau di komunitas saya. Tapi tempatnya biasanya di mana kalau kopdar ya? Kalau komunitas itu? Kalau kopdar nanti ini yang tanggal 31 Agustus sama di Nusantara Seafood. Makan gratis, dapat paketan, dapat SP. Tinggal duduk.
Wah suka dapat ilmu baru. Dapat ilmu Dapat baru, teman dapat teman baru, baru. bisa Betul. sharing baru. Oh iya iya Gitu. iya. Ngomong-ngomong ini roadshow-nya ini, jenengan berarti kan roadshow kan keliling-keliling sekolah ini. Iya. Ini selama sampai bulan apa kalau boleh tahu ini? Untuk sementara program saya sampai bulan Oktober. Bulan Oktober. Kalau semoga tidak ada perubahan. Semoga tidak ada perubahan. Oh iya iya iya. Dan di Kota Pati itu sendiri ya sampai Oktober itu. Sampai Oktober. Atau kalau seluruh Indonesia berarti? Sampai Oktober rencananya. Oh, setelah Oktober nanti akan ada. Sebelum Oktober nanti akan ada informasi terbaru. Biasanya ada agenda baru lagi gimana nih? Ada evaluasi roadshow kemarin seperti apa? Oh iya iya iya. Berarti ketika anak-anak tadi kan sudah mengirim video. Berarti kan ada tindak lanjutnya Ada. ya. Wah, ini. Dan tindak lanjutnya masih dirahasiakan. Yang pasti kita ambil 5 finalis. Oh, ambil 5 finalis ya. Oh, sebentar, mengenai finalis itu tadi. Iya. Berarti misalkan siswa-siswa yang lain di sini kan banyak siswanya, 2.700. Iya. Tadi kan yang diambil 5. Misalkan kita mau nyusul ikut boleh atau tidak? Untuk sementara yang 50 aja itu dulu. Iya. Sementara dibatasi dulu. Sementara dibatasi dulu. Mungkin untuk program berikutnya mungkin ya. Bisa mungkin bulan berikutnya bisa gantian. Nah, ini butuh ini. Tolonglah sangat. Diadakan acara yang bisa memfasilitasi anak-anak di sini. Keseluruhan. Nah, mungkin nanti bisa dikemas di apa namanya di roadshow yang lain. Iya, kita buat event begitu bisa Event-event ya. yang lain. Nanti biar anak-anak bisa ikut semuanya. Nanti Mary tenan loh Mas ini Mas. Iya, iya. Biar tidak Mary. Karena tadi ada yang mengeluh, wah Pak saya kok nggak diajak padahal dapat ilmu, dapat ini. Mereka kepingin. Betul itu. Wah ya. Iya Bu ya, betul ya. Tapi yang terpilih hanya 50 anak. 50 anak Dan nanti dan 5 finalis. 5 mungkin. finalis ya. Apa benefit bagi mereka? Apa yang mereka dapat nanti? Boleh dibocorkan nggak? Dapat apa mereka kalau menang begitu? Untuk 5 finalis, nanti kan kita roadshow 10 sekolah. Iya. 10 sekolah itu masing-masing 5 finalis berarti ada 50 finalis se-Kabupaten Padi. Se-Kabupaten Kabupaten Padi setingkat. Nanti kita finalkan 1 hari kalau nggak salah. Di salah satu tempat yang paling nyaman, paling wow di Pati. Wah, yang paling wow pokoknya. Paling wow pokoknya. Iya iya. Ada Kemudian dari 50 finalis itu ada uang pembinaan ya jelas. Transport setidaknya. oh iya iya. Dapat kaos. Dapat kaos. Juara pertama Juara dapat pertama. uang 3 juta. Wah, 3 juta. Cash 3 juta. lumayan itu buat beli apa itu Bu? Sebut bayar SPP. Buat beli handphone bikin konten yang lebih bikin bagus. konten lagi, lebih Iya. bagus lagi. Dan menghasilkan itu Pak. Iya, buat modal. Iya. Asalkan jangan modal buat nikahi pacarnya. belum boleh Belum boleh, masih siswa. belum. Oh iya, Kecil. juara 1 3 juta. Juara Juara 2 2 juta, 2 dan juta. juara ketiganya 1 juta. 1 juta. Nah, juara pertamanya ini akan ada engage dari Smart Friend Community sendiri. Oh iya 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 iya. Sebagai konten kreator di Smart Friend. Oh iya, dapatnya apa begitu per bulan itu ada enggak? Ada. Oh, ada lagi. Ada. Nanti di final. Oh, di final. Berarti selain dapat 3 juta, 2 juta dan 1 juta itu nanti akan ada lagi. Ada lagi. Di finalnya nanti banyak yang wow pokoknya. Sebentar. Ini keluhan anak mungkin. Tadi kan mungkin dalam waktu 30 menit itu membuat videonya mungkin kurang maksimal. Iya, benar. Bisa nggak direvisi lagi? Bisa. Bisa ya. Bisa. Masih saya kasih waktu sampai besok. Oh iya berarti H+1. H+1 maksimal. misalkan tadi kita take down katakanlah saya sudah ngupload tuh, saya kurang puas ini. Saya Bisa, ganti direvisi lagi. atau saya kirim yang sebanyak-banyaknya dengan yang milih atau hanya satu saja? Satu anak satu. Oh, satu anak. Satu anak satu. Jadi kalau mereka tadi ada yang berkelompok, masing-masing bikin satu aja. Bikin satu saja. Bikin satu-satu aja biar kalau bisa 50-50-nya nyetor semua. Wah, nyetar semua. Jadi kan Mas Danang biar milihnya lebih Iya. nah, mana yang terbaik di antara 50 ini kita ambil 5 Siap. terbaik. Berarti nanti misalkan anak-anak itu ada kendala langsung kita ke Mas Danang saja boleh ya? Boleh, sangat boleh. Sharing-sharing terbuka kita ya. Kira-kira kurangnya apa? Kira-kira kurangnya sebelum ada penilaian. Iya. Ini penilaian Pak. Boleh dibocorkan ada kriteria penilaiannya tidak ya? Iya. Mas Danang, oke. Jadi kriteria penilaian tentunya video yang kualitasnya bagus. Tadi kan sudah saya sebutkan dari visual, verbal itu kan dan vokal. Ya. Kemudian dia juga harus memakai ini kan, menonjolkan konten dari Smart Friend. Oh, berarti harus menonjolkan konten dari Smart Friend. Dan jangan lupa hashtag sama apa namanya? Taggingnya. Taggingnya harus lengkap ya. Tadi udah ditunjukkan, jadi harus tag kemana saja. Oh iya berarti harus nge-tag ke akun tertentu begitu Iya, ya. benar. Oh iya. Ini kan konten kreator yang mungkin apa ya?
kita tidak melulu konten kreator itu juga menghasilkan uang. Iya, benar. Tapi juga bisa membranding diri. Betul. Kira-kira manfaat konten kreator selain untuk menghasilkan uang itu apa ya kira-kira ya? Misalkan saya kan seorang guru, bisa nggak saya manfaatkan itu untuk yang lain misalkan begitu? Bisa banget. Selain untuk menghasilkan uang untuk Bisa. anak-anak lah. Jadi gini, contoh ini yang saya alami sendiri ya. Saya bikin konten itu tentang tutorial. Jadi saya ada tutorial di YouTube. Saya tidak mencari keuntungan dari monetize, karena saya tahu kalau tutorial biasanya itu yang nonton itu agak jarang, lebih senang hiburan-hiburan kan. Tapi saya tetap berjalan di role itu untuk membranding diri, karena saya kerjanya di bidang produksi foto dan video. Iya, kalau boleh tahu di mana, boleh nanti teman-teman kalau butuh bisa ke jenengan. Ya, kita Inmotion Kreatif. Inmotion Kreatif. Kantornya ada di Pasucen, Tranggil ya. Pasucen, Tranggil, Pati, dan studio foto kita ada di Jalan Penjawi. Di Pati Kota. Jadi kalau mau foto-foto silahkan datang ke Penjawi boleh. Untuk guru dan siswa SMK Tunas ada harga khusus. Nanti negosiable. Dan beberapa karyawan kita juga alhamdulillah alumni dari Tunas Harapan. Kita ada 2 yang alumni Tunas Harapan itu. Dan anak-anaknya bagus juga. Wah, ini kerjanya. Sebentar. Peluang ini ya, Pak ya. mumpung nyambungnya ke alumni. Yeah. Misalkan kami, anak-anak kami misalkan setelah lulus, bisa nggak atau ada kriteria tertentu yang mau bekerja ke tempatnya panjenengan atau ke Smart Friend begitu, ada kriteria khusus nggak? Atau bisa atau nggak masuk ke sana? Bisa banget. Jadi mungkin dari saya dulu ya Mas ya. Silakan. Dari saya dulu mungkin bagi anak-anak yang kepengen ya belajar dan bekerja di bidang foto dan video dengan kita, yang harus dikuasai yang pertama tentunya keahlian tentang foto dan video, itu kan teknis ya. Kemudian kebanyakan kekurangannya anak-anak SMK itu di komunikasi, Pak. Iya, jadi mereka itu ngomongnya itu kurang. Actionnya kurang. Jadi ketika mereka menghadapi ketemu klien tanya apa, dia jawabnya itu kurang meyakinkan. Nah, jadi itu yang baru anak-anak yang baru masuk itu memang kita harus genjot di situ. Kemudian untuk anak-anak SMK tentunya ya, itu mungkin perlu lebih dimatangkan lagi di teknis. Jadi biasanya memang pelajaran di sekolah kita tahu lah ya, memang tidak 100% terus siap untuk di lapangan kerja. Mungkin 80 atau 90% kan. Nah, sisanya itu mereka harus mau untuk menyesuaikan diri, belajar lagi. Jadi memang di sekolah itu memang tempat untuk belajar. Bukan betul. Berarti setelah selesai sekolah semua ilmu sudah didapat. Betul. Di kehidupan nyata kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Betul. Bisa belajar lagi, meningkatkan kemampuan lagi. Betul. Dan satu lagi Bu, tugas kita melatih mereka untuk bisa berbicara. Terima kasih masukannya Mas. Luar biasa, ini juga masukan bagi kami. Dan satu lagi nih, sejauh ini kan kita memang bergerak di foto dan video. Nah, rencananya kita memang mau bikin fokus di satu bidang, yaitu konten kreator. Karena kita melihat banyak perusahaan ya dan banyak orang jualan tapi bingung mau gimana cara jualannya gitu loh. Nah, ini kita mau coba buka divisi baru yang kaitannya adalah konten kreator gitu. Berarti khusus untuk membuatkan orang lain membuat konten juga. Betul. Bisa nih Bu. Alumni Tunas Harapan bisa. Bisa masuk. Itu untuk ke panjenengan. Kalau untuk Mas Yanto. Untuk Smart Friend sendiri banyak sekali divisinya. Baik divisi teknis, divisi sales atau divisi keuangan dan divisi lain-lain. Saya kira Tunas Harapan juga kan banyak jurusan yang jurusannya Bu ya. Iya betul, jurusan. Banyak jurusan yang bisa berkompeten di bidang-bidang itu. Contohnya divisinya. Divisi teknis ini. Misalnya divisi teknis ini megang BTS. BTS, ngurusin BTS ini gimana sinyalnya, ada keluhan apa. Mungkin anak-anak TKJ bisa masuknya divisi itu. Nah, untuk yang finance, yang keuangan bisa masuknya di accountingnya, di divisi keuangannya. Untuk membuat desain
membutuhkan ada namanya divisi merchandiser MD. Nah, itu dia branding kerjanya dari counter ke counter branding. Gitu. Bikin kaos untuk tim-tim kami, bikin banner untuk tim-tim kami. Seperti itu. Berarti anak-anak di kafe juga bisa. Masuknya di situ. Hampir semua lulusan tunas mungkin bisa masuk di situ. Bisa masuk di situ ya. Yang kimia masuknya belum tahu ini kemana. Baru dipikirkan. Iya. Nanti kalau ada lowongan share saja ke kami agar nanti bisa kami teruskan ke BKK. Kami ada BKK. Jadi BKK itu Bursa Kerja Khusus. Jadi memang kami mewadahi kalau ada lowongan-lowongan pekerjaan kita share ke anak-anak. Jadi memang sesuai dengan tagline kita kan memang SMK itu siap kerja. Jadi memang secara tidak langsung kita punya tanggung jawab untuk dalam tanda kutip mencarikan pekerjaan buat mereka. Tadi menambahkan dari Mas Danang mungkin suatu saat nanti dari komunitas kita bisa workshop public speaking atau seperti apa itu kayaknya sangat diperlukan Mas Danang ya. Betul public speaking. Berarti begini, nanti kerjasamanya dengan guru bahasa Indonesia saja. Cocok. Kan begini, mungkin kan anak-anak setiap hari ketemu kami ada bosennya. Alah Pak Sok lagi. Ketika saya bicara mungkin sudah dibegitukan ke anak. Tapi kalau ada orang lain, tamu dari luar, mungkin mereka akan wah Mas Diana. Benar. Bisa Pak. Seminar public speaking. Kaitannya dengan public speaking kan di bahasa Indonesia tadi ya ada literasi, ada public speaking. Kita ada memang kawan-kawan leader yang memang di situ gitu, kemampuannya di situ. Mungkin kita bisa undang, kita usahakan, Mas dibantu ini Pati butuh yang isi public speaking dan seminar, butuh yang bisa bantu di craft ini. Nanti bisa dibantu di situ. Buat acara public speaking. Nanti sponsornya dari Smart. Mantap. Iya. Dan mungkin bisa saja tidak hanya anak-anak tunas mungkin suatu saat. Tapi untuk sementara kita anak-anak tunas saja. Kita wadai seminar. Kita membuat siapa tahu kan kita bisa membuat public speaking tidak hanya untuk anak tunas tapi untuk luar dulu. Tapi untuk jangka panjang. Tapi yang itu jangan keras-keras. Iya, program baru lagi nih. Program baru. Semua pilot projectnya di sini Mas. Ya beginilah kita butuhnya sharing, kita butuh ketemu orang lain. Mungkin kalau kita sendiri itu tidak punya ide, tapi kalau kita ketemu dengan banyak orang kok delalah punya ide. Memunculkan ide-ide baru. Ya, saya sebelum ketemu panjenengan nggak ada ide seperti itu. Ternyata kita ngobrol, ternyata bisa masukkan ide. Wah, ini juga buat Bu, anak-anak kita, Bu. Anak-anak kita kan juga banyak yang sekolah berangkat pulang. Artinya mereka tidak punya pengalaman di rumah. Kalau menurut saya ya setelah sekolah pulang boleh main karena memang itu dunia mereka, tapi dengan catatan mainnya dalam hal positif. Betul. Agar apa? Agar kita juga punya pengalaman di bidang yang lain. Karena memang kalau memang hanya fokus sama pembelajaran saja, saya pikir era sekarang nggak akan bisa berkembang baik lah. Kita akan lebih berkembang dengan baik ketika kita bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Salah satunya adalah membuat konten kreator. Siapa tahu jadi Atta Halilintar selanjutnya. Siapa tahu selebgram siapa sih Bu? Anya Geraldine selanjutnya. Wah kontennya bahaya. Konten-konten pendidikan mungkin ya. Atau sesuai dengan bidang mereka. Khususnya anak-anak yang tadi saya sebutkan, anak mesin, anak pengelasan, anak TKR. Wah, menyalurkan hobi yang lain juga bisa. Apalagi ada anak-anak kita itu yang hobi kendaraan Bu. Kita melarang knalpotmu jangan dibeginikan rodanya. Itu anak-anak ya ada. Ada yang rodanya dibuat kecil, ada yang knalpotnya buat brong itu. Memang sekolah dilarang, tapi ketika di rumah ya kita tidak bisa mengawasi. Dan ternyata kalau kita larang malah mereka nekat. Justru semakin dilarang semakin nggak mau. Kita fasilitasi tapi kita arahkan ke hal yang lebih baik. Intinya modifikasi tidak masalah, yang penting hal-hal positif. Bukan dimodifikasi terus ikut balap, wah itu yang bahaya. Wah, betul ya Bu ya. Tetap ada batasannya. Ada aturannya. Suatu saat dikasih road safety dari Polres Pati atau bagaimana gitu. Dari Satlantas Polres Pati. Bentar lagi juga ada safety riding. Safety riding. Kita juga ada program safety riding. Jadi tempat kita itu memang ada pengenalan lingkungan budaya industri begitu ya. Termasuk salah satunya adalah di jalur hijau. Kalau panjenengan tadi jalan itu kita ada di jalur hijau. Jadi anak-anak itu memang dibiasakan untuk
jalan di jalur hijau agar membiasakan diri di industri nanti. Oh iya, Kita benar, juga benar, mempersiapkan mereka tidak hanya hard skill-nya, tapi soft Soft skill-nya. skill-nya. Bagaimana cara berkendara yang baik, bagaimana bersikap yang bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Wah, begitu ya Bu ya. Mantap. Itulah Mantap, mantap. Tunas Wah, ya, tunas Luar harapan biasa. luar biasa. Iya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua dan tim tadi yang mungkin Ya. saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Ada Mas Dio, ada Mas siapa tadi? Sampai saja tadi? Ada Mas masalah. Ada siapa lagi? Ada Banyak Mas tadi, Wahid. Pak. Banyak. Banyak tadi. Ada 9 kalau nggak salah. Wah, saya kaget kok banyak sekali ternyata. Wah, ini siapa ini yang bisa kita ajak ngobrol? Ternyata mengerucut Mas Danang dan Mas Sianto. Karena kita memang tahu di sudah kita perkirakan kalau di Tunas Harapan itu antusiasnya siswanya luar biasa. Jadi kalau kita ngundang 55 anak misalkan, nanti yang datang nggak jauh dari situ. Kalau mungkin di sekolah lain ada sih ya, mungkin yang 50 anak gitu kan dia yang datang kurang dikit gitu. Tadi kan. yang datang saya lihat Bahkan mau lebih harusnya ya. Tadi 65 saya. Iya, ada yang nyusup-nyusup. Ini ya itu tadi karena saya kepengen gitu. Iya, betul. Untung tadi vouchernya Masih. masih. Buat cadangan. Iya, besok lagi kalau kita main ke Tunas buat bawa cadangan voucher yang banyak. Tadi saya nanya sama tim DS, Mbak, SP-nya mana tadi ini? Kurang tadi malah masuk. Wah, itu padahal sudah kita hitung. Berarti kan memang pesertanya ini yang lebih yang luar biasa. Jatah kuota. Tapi kita senang antusiasnya Terima kasih. luar biasa. Memang paling wow. Tunas Harapan. Antusias untuk belajar mereka. Terima kasih. Tapi juga kami mohon maaf mungkin ada kekurangan dari anak-anak. Dari kami mungkin menyambut panjenengan, ada kekurangan kami mohon maaf mewakili teman-teman panitia tadi tim digital marketing SMK Tunas Harapan Pati. Oke. Begitu ya. Ngomong-ngomong Terima ini kasih. ada minuman kok sejak tadi dianggurkan Ini produk SMK juga. Produk SMK Tunas Harapan saya. Pati. Jadi kita itu ada produk dari anak-anak diri kita jual di SPW. Oh, SPW itu apa? SPW itu apa Bu? Sekolah Palwena, Pak. Sekolah pencetak wirausaha. Sekolah pencetak wirausaha. Termasuk kita juga melatih mereka salah satunya dengan mendatangkan panjenengan kan ada konten kreator. Nah itu salah satu membentuk mereka agar jadi mungkin suatu saat jadi pengusaha. Dan ini adalah produk mereka. Bagaimana rasanya? Enak. Mantap. Namanya Tara. Wah, ada berbagai macam varian, ada coklat, ada stroberi, ada pandan, vanila dan macam-macamnya. Bagi sobat DH yang mau merasakan kenikmatan kesegarannya langsung saja datang ke SPW SMKTH. Gedung E lantai 1. Ini juga ada buat bapak ibu yang ada di rumah cuci piring. Silakan dilarisi ya. Ini dari kita untuk kita semua ya. Begitu. Ini juga ada ini. Boleh loh. Yang butuh kuota sama SP. Tadi koperasi udah minta langsung support. Saya mau ngisi koperasi ini langsung gitu. Ngisi berapa gitu. Oh, langsung komunikasi sama DS-nya Ibu. Oke, iya. Langsung ada approval. Oh, langsung ngisi di koperasi. Langsung anak-anak yang butuh, kawan-kawan yang butuh di TH langsung ke koperasi. Oh, iya. Ada. Siap. Dan di kantin-kantin ya. Oke. Terima kasih Mas Dana. Iya, sama-sama, Terima Mbak. kasih Mas Mas Yanto Yanto. dan tim atas kehadirannya di DA Podcast, atas kehadirannya di SMK Tunas Harapan Pati. Mohon maaf jika mungkin kami ada salah-salah kata. Sebenarnya kami ingin berbicara lebih panjang lagi, tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Iya. Jangan Next time kalau mungkin tidak ya. ada waktu ya kita bisa lebih Lost. banyak lagi. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Sama-sama. Mungkin pesan-pesan Untuk untuk anak-anak. anak-anak Sobat TH yang ada di rumah, monggo. Oke, untuk Sobat TH ya kaitannya dengan konten kreator, mulai aja dulu. Jadi jangan mencari yang perfect dulu, mulai aja dulu karena perfect itu dengan proses ya. Oke, itu dari saya. Jadi Mas Yanto? Mari berkomunitas. Karena dengan komunitas rezeki lebih banyak, teman lebih banyak. Salah satunya gabung di Smart Friend Community. Komunitas lebih banyak. Rezeki juga lebih banyak. Wah. Oke. Sobat TH yang ada di rumah, itulah perbincangan kita dengan orang-orang yang luar biasa ini. Oke. Sampai bertemu di TH Podcast selanjutnya. Saya Ahmad Sabirawan dan Saya Faradita Anggita Putri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Jangan lupa like and subscribe di channel SMK Tunas Harapan Pati. wow.